Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali kita kembali berjumpa dalam permenungan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24, 25, 26 dan 27. Saudara, mari saya akan bacakan buat kita sekalian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen diibaratkan oleh Paulus sebagai orang yang seperti bermain di dalam gelanggang olahraga. Di sana dikatakan bahwa tidak tahukah kita bahwa dalam gelanggang pertandingan semua orang peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh. Saudara, saya ingin kasih tahu bahwa kita berlari bukan untuk diselamatkan, saudara, tetapi berlari untuk memperoleh hadiah, berlari untuk memperoleh mahkota. Dan kalau orang berlari di dalam dunia atlet atau dalam olahraga sekuler, seperti yang sering kita lihat dalam beberapa peristiwa, entah itu event kabupaten, event provinsi, maupun event nasional bahkan internasional, maka mereka yang ingin dikejar adalah medali emas, perak, perunggu, ataupun juga uang, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ini menggambarkan bagi kita sebagai orang percaya bahwa setelah saudara dan saya diselamatkan karena anugerah, maka saudara tidak boleh berhenti sampai saudara diselamatkan. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 10 di sana dikatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, di dalam ayat yang ke-10 di sana begini dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya ketika saudara ditebus, saudara dikembalikan menjadi manusia yang baru untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Pekerjaan baik itu seperti orang yang berlomba, yang harus kita kejar, kita lakukan, dan kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan apakah nanti pekerjaan yang baik itu akan menghasilkan hadiah yang kekal, mahkota yang abadi, seperti apa yang dikatakan oleh Paulus tadi. Itulah sebabnya kita diibaratkan seperti seorang atlet yang berlomba, yang bertanding, supaya kita menguasai diri di dalam segala hal. Dan tujuannya adalah supaya kita bisa mendapat hadiah, bukan keselamatan, tetapi karena Tuhan ingin supaya saudara dan saya mendapat mahkota yang kekal. Betapa senangnya saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan, saudara masuk dalam Firdaus atau surga, tetapi Tuhan ingin supaya saudara juga dipermuliakan. Itu yang dimaksud, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya sebagai orang Kristen tidak mau bertanding, tidak mau berlomba, maka saudara menjadi orang Kristen yang sia-sia. Percuma diberi kesempatan tapi saudara tidak mau melakukan. Sayang. Karena itu saya mengajak kita hari ini, ayo kita berlomba. Dan apa yang Paulus tekankan ketika kita berlomba adalah bahwa saudara dan saya harus menguasai tubuh kita, mengendalikan diri kita sepenuhnya, saudara. Oleh karena itu kita akan belajar bagaimana orang Kristen yang berlomba itu supaya dapat hadiah yang abadi, seperti seorang dunia yang bertanding atau berlomba untuk mendapatkan medali emas. Maka yang pertama kita harus menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri itu adalah menguasai apa yang ada di dalam diri kita, yaitu pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, supaya itu semua sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu kita menjadi orang yang sedang bertanding, supaya saudara nanti tidak ditolak, artinya tidak mendapatkan apa-apa, tetapi saudara akan mendapat
hadiah. Banyak orang justru kepingin menjadi orang yang bisa menguasai orang lain. Kalau dia menjadi atasan, dia ingin memperlakukan bawahannya semaunya. Dia tidak mau kalah, dia tidak mau melayani, tapi dia malah justru menekan, memperdayakan orang. Padahal menjadi orang Kristen kita harus memberdayakan mereka. Dengan cara apa? Kita menjadi hamba dan memberi teladan di dalam kita melayani. Sekalipun saudara dan saya adalah seorang pemimpin di perusahaan ataupun di kantor, kita menguasai diri kita untuk menjadi pelayan. Kita berkuasa di dalam otoritas dalam pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan atau kantor, tetapi marilah kita melayani semua orang dengan cara mengendalikan diri kita, emosi kita, keinginan kita, pikiran kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau saudara ingin menjadi orang yang sudah diselamatkan dan mendapat hadiah yang kekal, pertama kita harus menguasai diri, saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus menguasai diri, tapi kadang-kadang kita tidak tahu kelemahan kita, sehingga suka muncul ego kita. Karena itu saudara, kita harus belajar dari orang lain. Kita juga harus bisa menerima kritik, kita harus bisa menerima masukan, supaya saudara bisa mengerti kelemahan dan kita bisa perbaiki. Oleh karena itu saya mengajak kita, itulah perlu kita menghadapi keadaan yang sejati dengan berrelasi dengan sesama. Saudara, menguasai diri itu adalah itu hal yang harus kita lakukan kalau saudara dan saya mau berlomba, bertanding dan memperoleh hadiah. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 di sana dikatakan sampai 27, tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Apa saudara? Ada 3 dalam kehidupan manusia yang ada di dalam jiwanya, itu pikiran, perasaan, dan keinginan. 3-tiganya harus kita kuasai. Kita sesuaikan dengan apa yang Tuhan mau. Saudara, yang kedua, yang berikutnya, ketika kita menguasai sepenuhnya, penguasaan diri itu harus dilatih. Kita harus dilatih, kita harus praktek dengan keadaan. Ya, kalau kita ingin menjadi orang sabar, kita harus menghadapi orang-orang yang keras. Dan kita harus berani menyatakan diri bahwa kita adalah orang yang sanggup untuk menahan diri, untuk menguasai. Kalau dia marah, kita tidak akan membalas dengan kemarahan. Kalau dia mengomelin, kita tidak akan membalas dengan omelan. Saudara, itu adalah bagian daripada apa yang Tuhan katakan hari ini. Saudara dan saya harus menguasai diri sepenuhnya. Saudara-saudara, Paulus mengutamakan bahwa dia tidak sembarangan menjadi seorang petinju ketika memukul. Dia memukul pada sasaran yang tepat. Seorang petinju yang bagus dan mendapat nilai yang baik, pasti dia memukul kepala petinju lawannya. Kalau dia mendapatkannya, dia poinnya tinggi. Bahkan kalau dia bisa menjatuhkannya. Demikian juga saudara harus punya sasaran dalam menguasai diri. Bukan sembarangan memukul, tapi saudara menguasai diri saudara. Yang saudara dan saya Tuhan ingin kita lakukan adalah, mari kita jangan sembarangan melakukan pengendalian diri, tapi ada sasaran-sasaran tertentu. Saudara, oleh karena itu saya mengajak kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pun memberi contoh kepada saudara dan saya. Dia bisa mengontrol keinginannya sehingga dia tidak menurunkan 12 pasukan malaikat ketika dia akan disalib, padahal dia berhak untuk melawannya karena dia tidak bersalah. Tetapi Tuhan mengontrol, mengendalikan dirinya mengikuti keinginan Bapa di surga. Matius 26 ayat 53, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru pada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Kalau Tuhan Yesus mau menurunkan 12 pasukan malaikat untuk membantu dia dalam menghadapi orang-orang yang jahat, dia bisa, tapi dia mengendalikan diri. Dalam mengendalikan diri ada satu tujuan, supaya dia bisa menyelamatkan orang lain, bisa menebus manusia yang berdosa, dan dia bisa membawa orang-orang itu kembali kepada Allah dan mendapat kemuliaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua bahwa kita harus mengendalikan diri, kita harus menguasai seluruhnya apa yang ada di dalam diri kita, supaya saudara menjadi seorang olahragawan rohani yang tidak sembarang memukul kalau saudara seorang petinju, tidak sembarang lari kalau saudara seorang sprinter, tapi saudara bisa melakukannya dan saudara
menguasai diri untuk satu tujuan yang mulia. Saudara ingin memperoleh mahkota yang kekal dari Tuhan. Segera sudah diselamatkan, tapi Tuhan ingin supaya saudara berlomba dengan iman yang benar. Bukan untuk mahkota yang fana, tapi untuk mahkota yang kekal dalam surga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.